I'm living proof of what the mercy of God can do. 'Cause if you knew me then, you believe me now. He turned my whole life upside down. Took the old and he made it new. That's what the mercy of God can do. And I'm alive to tell the story, how I've overcome by His goodness and mercy, in the power of the blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done, but His goodness and mercy, in the power of the blood. The power of the blood. I thought I deserved to be 6 feet beneath the earth, for all those things I've done, the things I said, choices made that I regret. Oh, I would still be lost. Oh, but for the mercy of God, now I'm alive to tell the story, how I've overcome by His goodness and mercy, in the power of the blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done, but His goodness and mercy, and the power of the blood. Hey. So much power in the blood. And was a cross meant for me, that my Savior carried. Now I've been made free by the mercy of God. And was a grave meant for me, where my sin lay buried. Now I stand redeemed by the mercy of God. And was that cross meant for me, that my Savior carried? Oh, I've been made free by the mercy of God. And was that grave meant for me, where my sin lay buried? Now I stand redeemed by the mercy of God. I'm alive to tell the story, how I've overcome by His goodness and mercy, and the power of the blood. And I'm so glad that my freedom
wasn't based on what I've done, but His goodness and mercy and the power of the blood, the blood, the blood. Oh, the wonderful blood. God is too wise to ever be mistaken, and God is too good to ever be unkind. God is too faithful to ever break His promise. When I can't trace His hand, I'll trust in His heart every time. In the waiting, God is working, working all things for my good. In the waiting, I will worship till the breakthrough comes. So don't fear my soul, be still and know He's always in control. In the waiting, God is working for my good. And God is too strong, I've never seen Him shaken. And God is too big, He'll never fear the fight. God is too truthful, He'll never be dishonest. If He gave me His word, that's all that I need through the night. 'Cause in the waiting, God is working, working all things for my good. In the waiting, I will worship till the breakthrough comes. So don't fear my soul, be still and know He's always in control. In the waiting, God is working for my good. Yes, in the waiting, God is working for my good. And for all of my days, He orders my steps. I'll trust in the God who knows what's best. In meadows of green or shadows of death, I trust in the God who knows what's best. In loss or in gain, I know that I'm blessed. I trust in the God who knows what's best. There's joy on the way and wonders ahead. I trust in the God who knows. In the waiting, God is working, working all things for my good. In the waiting, I will worship till the breakthrough comes. So don't fear my soul, be still and know He's always in control. In the waiting, God is working for my good. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Aman? Puji Tuhan, kemarin ketika keluar rumah setelah kita dikunjungi 2 jenis typhoon ya, puji Tuhan. Kemarin bisa melihat sinar matahari dan pagi ini saya bisa melihat kecerahan yang sama
dengan jemaat-jemaat ICF. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan untuk setiap kita. Mari pagi hari ini saya mengundang untuk setiap kita ambil waktu. Mari bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan buat setiap kita. I remember how you provide me, how you help me through the night. And I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You are always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You are always on time. Say it. You are always, always, always on time. You are always, always, always on time. Let's stand up together. I remember how you carried when I couldn't take a step. Thank you, Lord. I remember how you loved me when I couldn't love myself. Jesus, I was tossed in the water, but I never been under. You are always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You are always on time. You are always, always, always on time. You are always, always, always on time. You are always on time. Oh Lord. Dengan iman kita, mari kita katakan sama-sama. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. Never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. Never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Never been a day, Lord. Never been a time. Never been a moment that you weren't in. Never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. Never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you, Jesus.
went through the fire, you're right there beside me. You are always on time. Tuhan, Kau Allah yang setia, Tuhan. Kau Allah yang tepat waktu. Kau Allah yang tahu hari masa lalu kami. Hari yang kami jalani hari ini. Dan hari di depan kami. Kau tahu, Tuhan. Lebih dari kami tahu apa yang kami butuhkan. Jadi Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami mau belajar untuk mengandalkan Engkau. Percaya padamu, Tuhan. Karena sampai detik ini belum pernah terbukti Tuhan salah di dalam hidup kami. Sampai detik ini kami boleh saksikan dan mengalami Tuhan, Kau setia, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa diri kami mau bawa hati kami untuk bersekutu di dalam Engkau, disegarkan di dalam Engkau, mengalami hadirat-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di dalam ruangan ini Tuhan. Biar kami boleh berfokus kepada Engkau. Biar kami boleh recharge di dalam Engkau Tuhan. Baharui hati kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Kami mau menikmati hadirat-Mu Yesus. Kami mau mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh sapa minimal 4 orang. Yang ada di sekitarnya katakan, Allah melimpahkan segalanya bagimu. Allah melimpahkan segalanya bagimu. Yang sudah menyapa 4 orang, mari kita memuji Tuhan dengan bertepuk tangan, dengan bersukacita kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Kebajikan tersedia bagiku. Sang Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Siapa yang merasa kita diberkati di sini? Amin. Mari sama-sama sekali lagi kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
Siapa yang percaya Allah tidak pernah salah dalam hidup kita? Yang percaya Allah tidak pernah salah dalam hidup kita. Mari kita pujikan dengan lebih semangat lagi. Dengan lebih bersuka cita lagi. Boleh dong kita sambil bertepuk tangan. Kita memuliakan Allah kita. Tak pernah salah dalam perbuatanmu, tak pernah lalai, tak pernah lalai, tepati janjimu. Tuhan tak pernah gagal, tak pernah gagal dalam rencanamu, tak pernah luput dalam rancanganmu. Ku mau percaya, ku mau selalu percaya. Apapun yang ku rasa, kau baik di setiap masa. Katakan, engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Mari kita katakan, tak pernah salah dalam perbuatanmu, tak pernah lalai, tepati janjimu, tak pernah gagal dalam rencanamu, tak pernah luput dalam rancanganmu. Ku mau percaya, ku mau selalu percaya. Apapun yang ku rasa, kau baik di setiap masa. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Lebih keras katakan, kau baik. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Allah kita tidak pernah salah. Pertolongannya selalu tepat waktu. Yang merasakan ini, yang mengalami di dalam hatinya, mari kita katakan dengan lebih keras. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan, ku mau saksikan kemenangan, ku mau saksikan kebaikanmu. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Kau Yesus, Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan, ku mau saksikan kemenangan, ku mau saksikan kebaikanmu. Kau baik Tuhan. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Sekali lagi menyiapkan hati bahwa di dalam minggu-minggu ini Tuhan mengajarkan tentang iman. Pasti ada hal yang Tuhan mau bukakan buat kita. Mari
Mari kita siapkan hati kita. Kata raja yang teguh dari semula, Tuhan kau ada sejak kekekalan, berotoritas penuh atas segalanya. Itulah hakmu atas seisi dunia. Kaulah sang raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu. Alam semesta dalam genggaman tanganmu, Tuhan. Pemimpin yang sempurna, mutlak firman-Mu. Kita angkat tangan kita dan ku angkat tanganku, tanda ku percaya. Kaulah sang raja yang berdaulat, tiada terbatas. Sambil bangkit berdiri kita katakan, alam semesta dalam genggaman tanganmu, Tuhan. Kaulah sang raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu. Alam semesta dalam genggaman tanganmu, Tuhan. Kami percaya Kaulah yang setia, Tuhan, di dalam hidup kami. Apapun musim hidup kami, apapun pergumulan kami saat ini, itu tidak lebih besar dari otoritas Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, dan apa yang terjadi di sekeliling kami, Tuhan. Kami datang sembah Kau, Tuhan, karena rencana-Mu yang akan terjadi lebih dari apa yang kami pikirkan, Tuhan. Dengan iman-Mu sama-sama mari katakan, rencana-Mu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Kerajaan-Mu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Rencana-Mu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Kerajaan-Mu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan. Kaulah sang raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta
Tuhan terima kasih. Karena kami punya Tuhan yang sempurna. Tuhan terima kasih untuk sekali lagi mengingatkan kami. Kami adalah ciptaan Tuhan. Buatan tangannya Tuhan. Dan kami work in process Tuhan. Kami di dalam proses yang terus dimurnikan setiap hari. Tuhan masih belum menyerah dengan kami. Hari ini, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami. Sekali lagi belajar hatinya Tuhan. Sekali lagi belajar hal yang Tuhan mau ajarkan buat kami. Sekalipun kami tahu Tuhan ketika Tuhan mengajarkan kami banyak hal yang tidak mudah terjadi Tuhan. Ada banyak hal yang harus dikikis dari diri kami yang rasanya gak nyaman Tuhan. Sometimes itu menyakitkan. Tapi kami mau bersandar dalam satu percaya bahwa Tuhan gak pernah salah dalam hidup kami. Tuhan gak pernah terlambat dalam hidup kami. Dan Tuhan gak pernah menahan apa yang baik buat kami. Jadi kami mau tetap berjalan di dalam Engkau. Kuasai hati pikiran kami Tuhan. Roh Kudus ajari kami. Sehingga apapun yang Tuhan mau ajarkan kami bisa mengerti, kami paham dan kami diberikan keberanian untuk mau taat. Terus melangkah di dalam iman sejauh yang Tuhan arahkan, pimpinkan kepada kami. Kami mengurapi hamba-Mu, Pak Chandra yang akan berbagi firman. Pakai beliau, urapi Tuhan, apapun yang Tuhan mau sampaikan, sampaikan sebebas yang Tuhan mau. Kami mau fokus dan siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semua, perkenalkan namaku Peter. Aku lahir dan besar dalam keluarga yang harmonis dan penuh kasih Tuhan. Nilai sekolahku bagus, aku pernah menjuarai beberapa kejuaraan basket, miliki banyak teman baik, dan aku juga rajin melayani Tuhan. Namun, semua itu belum membuatku benar-benar merasa bersyukur atas hidupku dan menyerahkan semua hidupku kepada Tuhan hingga suatu peristiwa besar mengubah segalanya. Kita tuh sudah mulai harus menghemat. Already 2:10. Why is he not here yet? Hey guys, sorry I'm late. What took you so long, Peter? Like, it's been an hour. Well, I had a family issue. We're running out of money. So, yeah, my dad called me, so we had a long conversation. But it's okay, because I have you guys, right? You guys came here for me, right? Yeah. It's okay. Do you guys mind if you pay for the lunch? I Come on, guys. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semuanya, abang kakak yang dikasihi Tuhan. Mari ya kita kembali berdoa untuk minta hikmat Tuhan, memahami dan melihat apa yang menjadi tema kita di minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami berterima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan sediakan di hari Minggu. Di minggu terakhir di September ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk bisa hadir ketika kami menikmati setiap bagian hidup yang Tuhan terus percayakan kepada kami. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan untuk bersama-sama di dalam gereja Tuhan.
Ada Cik Cincing, Cik Ivana yang sudah menyampaikan bagaimana perjalanan iman mereka yang tidak mudah. Tapi kami percaya bagian dari keluarga ini. Tuhan terus menyertai kami, memberikan satu pelajaran yang tidak kami mengerti, tetapi kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai kami untuk kami dapat memahami dan mengerti setiap bagian kehidupan kami. Tema kami sepanjang bulan ini berbicara tentang iman. Bagaimana iman kami berrelasi dengan orang lain. Bahkan di pagi hari ini kami mau belajar bersama-sama bagaimana kami menggunakan apa yang sudah Tuhan sediakan, berikan kepada kami, berbicara tentang finansial. Tolonglah setiap kami sehingga kami tidak hanya sekedar mendengar dan memahami, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan ketika Tuhan mengirimkan kami di tempat di mana Tuhan sudah sediakan. Berkati setiap kami, urapi hamba-Mu yang sederhana ini, sembunyikan hamba di balik salib-Mu sehingga hamba hanya menyampaikan setiap kebenaran demi kebenaran berdasarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, tema kita di minggu lalu berbicara tentang iman. Hari ini juga bicara iman. Dalam satu bulan ini berbicara tentang bagaimana iman kita, respon kita. Dan secara khusus kita membahas sesuatu yang sangat sensitif ya. Saya berterima kasih kepada Pastor Reddy dan tim yang sudah mempercayakan saya berbicara tentang faith in finansial. Berbicara tentang uang, kita baca di Alkitab itu hampir negatif semua isinya. Tetapi saya minta maaf ya karena Bapak Ibu semua beruang ya. Maksudnya kita semua memiliki uang yang Tuhan berikan, lalu bagaimana kita menggunakan iman kita? Bagaimana respon kita sebenarnya terhadap uang? Jadi saya mau notis di awal, saya mau memberikan semacam spoiler bahwa saya minta maaf kalau agak terlalu keras menyampaikan bagian ini, tetapi saya menyampaikannya berdasarkan firman Tuhan. Ya Bang Jayus ya, selamat datang. Silakan follow Instagram kami Bang untuk bertemu di minggu depan ya. Saya suka promosi ya, termasuk Yesus saya promosikan kepada setiap kita. Nah kita akan baca 3 ayat saja, tetapi ada banyak makna yang Paulus ingin sampaikan kepada saya dan juga abang kakak di sini. Saya akan baca ayat 17, saya berharap kita masih bisa melihatnya. Kalau tidak mampu, saya minta kita buka perangkat kita untuk buka di 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 19. Nah saya akan baca ayat 17, abang kakak ayat 18 dan saya ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat terakhir di ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah berbahagialah kita yang membaca serta merenungkan dan mengerjakan bagian firman Tuhan ini. Nah abang kakak saudara, saya mau mengatakan bahwa uang ini sangat sensitif. Tetapi saya mau menekankan bahwa uang itu adalah benda mati yang sama-sama kita ketahui ini sebagai alat ekonomi kemanapun kita berangkat, seluruh umat manusia membutuhkan uang. Tetapi di balik uang ini yang benda mati ternyata dia bersifat netral. Tetapi sifat kenetralan uang ini jadi dia tidak salah, tidak benar. Jadi dia tidak memiliki sisi yang bisa mengubah dirinya. Karena dia benda mati. Tetapi itu akan mengubah nilainya oleh 3 hal. Atau bisa saya katakan di sana oleh 3 pribadi. Yang pertama adalah uang yang bersifat netral ini akan dapat dikelola dengan bijaksana oleh orang yang tepat dan paham bahwa uang itu dikelola dengan bijaksana. Tetapi ada orang yang kedua adalah orang yang gelap mata yang selalu menginginkan uang yang melebihi nafsu yang ia miliki. Tapi ada yang ketiga, ada orang yang bingung dengan uang ini saya apakan ya. Akhirnya dia mengerti apa yang harus saya lakukan dengan uang. Nah 3 bagian ini yang akan kita lihat secara bersama-sama dalam pesan daripada Paulus yang sampaikan kepada kita. Nah itu artinya Allah ingin mengajarkan saya dan juga abang kakak semua yang ada di sini untuk memiliki iman
yang juga hadir bagaimana kita mengelola uang di dalam iman percaya kita. Sehingga Allah memakai kita melalui uang yang ada itu untuk menjadi saluran berkat. Dan Alkitab tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh memiliki uang. Alkitab tidak melarang siapapun untuk memiliki uang. Ya, ini sangat sangat dalam sekali maknanya. Tetapi Allah selalu menginginkan bagaimana respon kita terhadap uang. Bagaimana sikap hati kita terhadap uang. Nah, oleh karena itu ketika kita mau menikmati satu bagian tema ini, bagaimana iman kita di dalam finansial, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa bicara tentang finansial itu bicara juga tentang ekonomi, akuntansi, manajemen, tetapi lebih daripada itu, ini berbicara tentang uang. Nah, ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita memandang finansial atau memandang uang ini sebagai satu bagian yang terdorong untuk melihat Allah atau iman yang tertuju kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan uang yang Allah berikan yang tertuju kepada Allah ini menjadi berkat. Dan kita tahu bagaimana kita menginvestasikan uang untuk suatu pekerjaan misi Tuhan yang bernilai kekal. Nah, kita akan masuk pada bagian pertama. Nah, kita masih membuka Alkitab kita. Di sana dikatakan oleh Paulus bahwa peringatkanlah. Ini sangat keras sekali. Berbicara kepada setiap kita, peringatkanlah. Ya, kalau dalam bahasa Yunaninya itu ini adalah verb imperatif. Jadi ini adalah suatu teguran, suatu ajakan perintah Tuhan yang harus dikerjakan. Jadilah baik, kira-kira begitu. Maka Tuhan katakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu. Maka di sana ada bagian tak tentu. Maka Paulus ingin menekankan bahwa iman kita itu bukan tertuju kepada benda yang mati itu. Tetapi bagaimana melihat uang ini kita memberikannya kepada Allah. Maka dia katakan di sana peringatkanlah. Ada banyak orang-orang di dunia ini supaya jangan tinggi hati. Kenapa? Karena dia sudah memiliki segala sesuatu yang dimilikinya. Kenapa? Karena itu tidak tentu. Nah, kalau kita melihat di sana bahwa kekayaan Bapak Ibu Saudara itu ternyata tidak pasti juga. Dia bisa hilang kapan saja. Alkitab mendukung bagian ini di dalam Mazmur 52, saya akan bacakan di ayat 7 dan 8. Lihatlah, itulah orang yang tidak menjadikan Allah sebagai pelindungnya. Tetapi percaya kepada banyaknya hartanya dan mengandalkannya kekayaannya. Dan di Amsal 27 ayat 24 dikatakan sebab harta itu tidaklah abadi dan mahkota itu tidaklah turun-temurun. Nah, saya mau mengatakan bahwa ada satu hal yang harus kita lihat bahwa ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa sampai dengan ke generasi kita, sebenarnya apa yang saya dan abang kakak miliki itu adalah titipan. Nah, ini perspektif iman Kristen bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan. Bukan hak miliknya kita. Tetapi karena cara pandang dunia, semua harus memiliki identitas. Ini rumah atas nama siapa? Itu tidak salah. Ini rumah atau tanah, ini handphone pun atas nama kita. Betul? Ada motor itu ada identitas. Artinya apa? Kita harus taat juga kepada pemerintah yang mewakili Allah untuk taat kepada mereka. Tetapi pada bagian ini kita harus melihat dalam perspektif kerajaan Allah ketika saudara dan saya lahir itu tidak membawa apa-apa. Dan ketika kita kembali itu tidak membawa apa-apa. Berarti konsepnya Alkitab mengatakan bahwa kita ini bukan pemilik, tetapi bagaimana kita melihat sesuatu itu menjadi bersifat netral dan untuk memuliakan Allah. Tidak saja uang tetapi waktu kita. Maka ini yang Paulus katakan di sana bahwa cara pandang kita adalah cara pandang yang bukan menjadi hak milik dalam kacamata rohani. Tetap kita memilikinya tetapi sudut pandang ini supaya kita tidak melekat terlalu dalam dengan harta itu.
yang akan dapat membutakan hati kita kepada Allah. Nah, sampai di sini saya mau mengatakan bahwa kita bukanlah pemilik, tetapi kita di sini adalah satu-satunya yang Allah percayakan sebagai apa? Sebagai pengelola. Karena di sana dikatakan adalah satu-satunya sumber segala sesuatu, dialah yang memberi kita untuk kita nikmati. Nah, jadi barang yang kita katakan finansial itu tidak abadi dan Tuhanlah yang menjadi sumbernya untuk dapat kita nikmati nih uang yang ada. Artinya kita adalah stewardship-nya Allah. Jadi Allah pemilik, kita adalah pelayannya Allah karena Allah sudah menitipkan itu di sepanjang hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana saya dan abang kakak melihat uang ini atau harta kekayaan ini atau finance ini sehingga iman kita tetap tertuju kepada Tuhan. Konsep yang sangat sederhana yang kita lihat adalah ketika Allah mencipta langit dan bumi itu sebenarnya ia menciptakan di dalam kekayaannya. Apakah kita menyadari bahwa Allah itu besar? Allah itu cintanya luar biasa, memiliki segala sesuatu, Allah yang tidak terbatas. Itulah Allah kita. Nah, ia ingin menunjukkan Allah yang berdaulat, yang berkuasa, yang tak terkalahkan kekayaannya menciptakan bumi. Nah, bumi yang Allah ciptakan ini adalah bentuk bagaimana dia menciptakan dengan kekayaan di dalamnya untuk menunjukkan bahwa Allah itu kaya. Artinya apa? Allah yang kaya menciptakan bumi yang kaya, isinya itu kaya. Mineral, biologi, tumbuhan, hewan, dan segala sesuatu untuk menunjukkan bahwa Allah kita itu besar. Tapi konsep ini patah karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga manusia tidak lagi melihat bagaimana kekayaan yang dimiliki adalah untuk Allah. Tetapi untuk dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ini sudah kita buktikan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mata mereka tidak lagi fokus kepada Allah. Tapi mereka mencari jalan sendiri untuk menyelesaikan cara mereka. Maka saya katakan di awal bahwa uang itu tidak salah. Tetapi ketika itu dibutakan oleh uang itu sendiri tanpa memandang Allah, inilah satu pesan yang Allah terus sampaikan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Maka apa makna yang Paulus ingin sampaikan kepada kita bahwa kita ini menjadi berkat dan untuk dinikmati. Maka pada bagian kedua saya katakan di sana bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu yang seharusnya dari Allah untuk Allah, maka dialah yang memberi kita berkat untuk dinikmati. Apa maksud dinikmati? Dinikmati artinya itu adalah bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Ada rasa kerendahan hati dan mengalami sukacita ketika kita menggunakan harta yang Tuhan berikan, finance yang Tuhan berikan itu secara benar. Maka pada bagian terakhir, Allah ingin menekankan kata dinikmati itu adalah bagaimana kita menaruh pengharapan bukan kepada harta, tapi bagaimana kita mengelolanya di dalam iman. Saya percaya setiap kita memiliki suatu perencanaan di dalam setiap keuangan kita. Yang mau saya tekankan adalah ini bagian kita untuk mempercayakan kepada Tuhan. Saya juga dan setiap hamba Tuhan juga, kita mendapatkan uang untuk mengerjakan misi, mengerjakan pelayanan Tuhan. Bagaimana uang ini dipertanggungjawabkan 100% untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mengembangkan diri, tetapi bagaimana menjadi berkat juga bagi orang lain. Maka yang bisa kita kerjakan atau satu hal yang menjadi aplikasi pada ayat 17 ini, saya mengatakan di sana bahwa mengatur keuangan ya, itu bukan sekedar hanya strategi, tapi bagaimana iman kita percaya. Saya ingat betul bahwa ketika kita berada di gereja Tuhan ini, kita memiliki lingkaran pizza bukan di belakang. Itu menunjukkan iman juga. Itu tidak hanya sekedar strategi bagaimana TSM menyampaikan di sini. Tapi saya secara pribadi mengapresiasi bagaimana hati kita melihat
satu bagian yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, ini akan masuk pada bagian kedua. Artinya kita percaya bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu, Allah yang menyediakan uang kepada saya dan saudara, dan bukan uang sebagai jaminannya. Tetapi iman percaya kepada Allah itulah jaminan kita. Karena uang sekali lagi itu bisa berubah. Nah, apa yang disampaikan oleh Paulus pada ayat 18, saya akan katakan bahwa peringatkanlah. Jadi kalau sesuatu yang lebih dari satu kali itu sangat penting. Karena Paulus tidak serta-merta hanya memberi pesan kepada Timotius pada waktu itu. Tapi kepada jemaat bahwa peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Tidak salah. Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Artinya apa? Ya sederhananya jangan pelit lah. Ya, enggak, ini serius. Karena sensitif kan bicara uang. Tadi pagi saya bilang ke Koriki, kok ini saya agak grogi dan takut bahas uang. Kenapa? Karena ini hal yang jarang dibahas. Saya mau kesaksian. Sepanjang saya menjadi hamba Tuhan 8 tahun, Pastor Reddy, ini pertama kalinya saya mau bahas tentang uang. Jadi kenapa saya dibagikan ini ya? Ya, jadi biasanya kita bicara pemuritan, pelayanan, tapi ini bicara yang sangat sensitif. Artinya yang pertama Paulus ingin katakan bahwa orang kaya, ya kita percaya Tuhan memberi kekayaan dalam standarnya Allah kepada kita. Kita dipanggil dalam kebajikan. Galatia 6 ayat 19 sampai 10 memberikan bukti kepada saya dan saudara, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika tidak kita akan menjadi lemah. Tidak hanya itu, tetapi Ibrani pasal 13 ayat 16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa. Mungkin kita sering lupa, tetapi firman Tuhan mengatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Artinya Allah ingin mengajak kita peduli. Allah ingin mengajak kita melihat bagaimana gereja kita dipakai Tuhan luar biasa. Kita melihat satu cabang, bukan cabangnya, ada satu bagian gereja di Kamboja yang Tuhan juga berkati untuk menolong jemaat di sana bertumbuh mengenal siapa Yesus, siapa Allah Tritunggal. Kalau bukan dari uang kita, sorry to say, bagaimana kita membangun. Tapi inilah fakta di dalam ekonomi, tidak ada pertumbuhan tanpa ada uang. Kenapa? Karena uang itu melihat kepemilikan dan utang. Utang negara kita berapa? Itu dilihat dari uang. Maka uang di sini itu berpengaruh juga untuk kebangunan di dalam gerakan rohani. Itu untuk membangun gereja kita. Bukan berarti saya membahas uang, kalian kasih uang ke saya. No. Tapi itu bagian di mana kita bekerja sama. Saya tidak menjadi seorang insinyur S3 yang membangun gedung bermiliaran. No, saya hamba Tuhan. Tetapi peran hamba Tuhan ada bagiannya. Karena kita tubuh Kristus semuanya memiliki peran masing-masing. Jadi bagian kita adalah peduli dengan orang dan orang itu akan mengerjakan bagiannya. Nah inilah namanya satu tubuh di dalam Kristus. Maka menjadi kaya dalam kebajikan itu berbicara tentang bagaimana sikap hati kita. Ini bukan berbicara tentang soal jumlah uang, tetapi bagaimana sikap hati seorang anak-anak Tuhan melihat uang itu secara netral, bahwa orang kaya diingatkan bahwa kekayaan bukan diukur dari harta, melainkan bagaimana kelimpahan untuk kita berbuat baik. Yang kedua, menggunakan harta dengan tujuan yang mulia, bahwa kekayaan duniawi itu sangat terbatas. Tetapi Allah ingin yang terbatas itu bagaimana kita memberkati orang lain, bagaimana kita menolong orang lain, bagaimana mereka membutuhkan saluran berkat kita. Mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi jelas orang itu membutuhkannya. Satu kisah akan saya sampaikan kepada kita, mungkin kita pernah mendengar. Dia seorang wirausaha, seorang pebisnis. Mungkin salah satu kita pebisnis di sini. Dia pebisnis Kristen yang luar biasa dari Amerika. Namanya adalah Robert Gilmore. Ada yang pernah dengar? Robert Gilmore itu sekitar 100 tahun yang lalu. Dia bermimpi menjadi pengusaha. Dan di dalam mimpinya itu dia akan memberi kepada Tuhan.
Seberapapun yang ia miliki, dia mau memberi kepada Tuhan karena dia berkomitmen. Dari usahanya mungkin hanya laku 1% atau 0, sekian persen dia berikan untuk Tuhan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Ternyata dia dipakai Tuhan begitu luar biasa. Artinya apa? Dia terus memberi Tuhan. Bahkan dia memberi 90% dari penghasilannya untuk Tuhan. Kisah ini adalah kisah yang nyata, kita bisa buka. Bahkan dia membangun kampus yang bernama Le Tourneux di Amerika. Sampai hari ini kampus ini ada. Dan dia orang yang sangat gigih di bidang teknologi. Yang mau saya sampaikan, kita tidak harus memberi 90% kepada Tuhan. Tetapi kegigihannya, ia tidak memulai tunggu kaya dulu. Tunggu aku nanti. Tapi dia memulai dari hal yang kecil. Kenapa? Karena dia tahu ada banyak pelayan-pelayan yang membutuhkan. Di dalam kisahnya dia mengatakan bahwa dia memiliki inovasi penemuan lebih dari 200. Dan itu dipatenkan dan dia mendapatkan keuntungan. Dan dia buka kampus dan dia mendirikan satu yayasan untuk menolong orang yang membutuhkan. Sederhana sekali, dari usaha yang 0, sekian persen. Dan dia bertumbuh luar biasa karena dia setia memberi kepada Tuhan. Karena dia sadar betul bahwa apa yang ia miliki adalah untuk Tuhan. Bukan bicara total 10% aku berikan kepada Tuhan, tidak. Tetapi bagaimana sikap hati, faith in finance yang sungguh-sungguh kita berikan kepada Tuhan. Ini bukan bicara tentang angka. Bahkan lebih daripada itu Allah sudah menebus saya dan saudara. Yang tidak bisa disamakan dengan uang. Maka bagian kita di dalam kebajikan adalah bagaimana kita mau memberi. Bagaimana kita mau menolong orang lain supaya orang lain juga diberkati. Karena berbicara tentang faith, Allah sudah menebus hidup saya dan saudara. Maka kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan satu nyata yang bisa orang lain berikan atau dapatkan adalah apa yang kita beri kepada gereja kita. Saya tidak mengumpulkan satu persentase. Tapi saya ingin menyadarkan bahwa Allah sudah memberi, maka tugas kita adalah memberi kepada Tuhan. Dan saya melihat bahwa gereja ini dipakai Tuhan luar biasa. Meskipun saya tidak sedekat seperti cincin ngobrol tadi ya. Tapi saya melihat dari raut muka kita adalah orang-orang yang punya hati untuk Tuhan. Bagaimana hati kita dibentuk di dalam gereja yang Tuhan berkati ini. Dan Tuhan memakai kita untuk menolong orang lain juga. Maka satu penekanan yang ia sampaikan di sini oleh Romer ini adalah memberi bagi pekerjaan Tuhan merupakan bentuk cinta kepada Allah. Jadi ketika kita memberi itu bentuk hati kita kepada Allah. Maka tidak salah juga firman Tuhan dalam perjanjian baru katakan di mana hatimu berada, di mana hartamu berada. Oke, saya ngetes saja ya. Jadi benar ya. Jadi itu mungkin tidak bisa dipisahkan. Maka ketika hati kita kepada Tuhan, maka apa yang mau kita berikan kepada Tuhan. Maka percayalah bahwa ketika kita mau mengelola uang, ya menjadi aplikasi kita. Ketika kita mau mengelola uang, ketika kita mau memberi uang, bahkan ketika kita mau menabung sesuatu, itu tidaklah salah. Tapi bagaimana kita melihat ini dalam sudut pandang bahwa ini kita berikan untuk Tuhan. Seperti kita beribadah kepada Tuhan. Nah di awal tadi song leader mengatakan bagaimana hati kita tertuju kepada Tuhan. Apakah setiap pengelolaan finansial dalam hidup kita juga kita bawa ke hadirat Tuhan? Atau ya bedalah kalau ibadah ya ibadah. Nanti masalah finansial ya urusan yang lain. Tapi hari ini Paulus mengingatkan kita ketika kita setia dalam uang, berarti kita juga setia di dalam iman. Bukan berarti objek kita adalah uang, tapi pengelolaannya itulah yang membentuk hati kita datang kepada Tuhan. Nah firman Tuhan katakan dalam Lukas pasal 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, akan uang sangat sederhana. Aku kasih persembahan tiap minggu. Tapi kalau kita tidak setia dalam perkara kecil,
Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kalau tidak setia, maka tidak setia dalam perkara besar. Kalau kita setia dalam perkara kecil, maka kita setia juga dalam perkara besar. Jadi ayat 11 disampaikan di sana, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepada kamu harta yang sesungguhnya? Saya tidak mau membahas negara kita, tapi faktanya ada banyak orang yang sudah berahli, bukan berahli ya, mungkin punya fokus yang berbeda ketika menjadi perwakilan rakyat. Sorry to say. Sebenarnya kalau kita melihat apa yang menjadi esensi dari wakil rakyat adalah menyampaikan aspirasi rakyat. Fokusnya bukan setia untuk uang itu. Tapi ketika saya membaca berita, sorry to say, ada banyak orang mengatakan minimal lu harus punya 2M baru masuk DPR Senayan. Bukankah saya wakil rakyat? Kenapa harus mencapai uang dulu? Ini kan sudah berbeda. Paham maksudnya ya? Karena ketika kita melihat bagian ini, kita dilihat menata uang, mengelola uang. Uang ada di dalam itu, ada banggar namanya, banggar Badan Anggaran Negara. Tapi untuk masuk ke sana itu harus butuh uang dulu. Nah inilah yang terjadi yang kita tidak bisa tutup mata. Ujung-ujungnya terjadilah korupsi. Ujung-ujungnya masyarakat marah. Bahkan gak hanya di Indonesia ya, di Nepal ya, di Filipina juga. Tadi pagi saya ngobrol sama Bang Abram. Intinya adalah bagaimana hati kita ini terkonek dengan Tuhan. Bukan dengan uang itu. Tetapi seperti yang saya katakan di awal, mata dunia itu sudah berubah. Karena uang itu sudah membutakan matanya, jadi fokusnya tidak lagi kepada Tuhan. Maka ketika kita mau masuk menjadi anggota Senayan itu harus punya uang banyak baru bisa masuk ke sana. Belum lagi urutan partainya. Kalau kita masuk 10 besar sekian, 3 besar sekian, supaya kita bisa dicoblos. Tapi itulah cara pandang dunia yang mau saya sampaikan kepada kita pada hari ini dan itu masih terjadi. Maka ketika kita masih di sini hidup dengan sederhana, mungkin satu saat kita menjadi pejabat dengan uang triliunan rupiah, bagaimana respon kita? Inilah fondasi kita. Setialah di dalam perkara kecil dan Tuhan akan mempercayakan kita. Dan Tuhan tidak sekedar hanya mempercayakan kita dengan diri dan uang kita, tapi dengan orang-orang yang akan diberkati seperti Robert tadi. Maka saya mau katakan di sini bahwa ketika kita setia di dalam hal yang kecil, itu tandanya iman kita adalah iman yang benar kepada Allah. Iman yang tertuju kepada Allah. Maka bagaimana sebenarnya Alkitab yang kita baca ini mengungkapkan tentang uang. Ini ada fakta menarik tentang uang. Saya mau katakan bahwa lebih dari 2.300 ayat. Bayangkan. Dari perjanjian lama kita baca sampai wahyu. Itu 2.300 itu ayat tentang uang, manage, finansial, harta kekayaan, uang dan uang. Nah kalau kita bandingkan dengan ayat iman dan doa, itu kalau digabungkan sama jumlahnya dengan uang. Jadi satu pembagian uang itu mirip 2 hal yang kita bahas tentang bagaimana berdoa dan beriman. Luar biasa bukan? Kenapa begitu banyak ayat diangkat tentang finance? Maka hampir dari 15% dari semua apa yang Yesus ceritakan ketika dia melayani di dunia ini, 15% itu bicara tentang uang. 16 dari 38 perumpamaan Tuhan Yesus itu membahas tentang uang. Bagaimana respon kita? Apakah uang itu penting? Ya. Tetapi setiap perumpamaan yang Yesus sampaikan adalah berbicara tentang sikap hati kepada setiap kita. Allah tidak pernah melarang kita menjadi kaya raya. Tetapi bagaimana kita memanagenya, mengelola stewardship yang Allah sampaikan. Supaya iman kita ini benar kepada Allah. Karena Allah tahu uang itu sangat mengikat, pelicin hati manusia yang mudah di dalam jatuh di dalam dosa. Maka pada bagian ketiga, Paulus ingin menyatakan secara sederhana bahwa uang itu bukan berhenti di dalam diri kita. Tapi bagaimana kita berinvestasi kekal lebih. Ya.
Jadi ketika kita berinvestasi untuk satu nilai yang kekal, itu melebihi harta di dunia ini. Saya mau minta maaf sebelumnya. Setiap kita pasti memiliki investasi, bukan? Saya tidak tahu ada berapa investasi yang abang kakak ikuti. Saya mengatakan itu tidak salah. Tapi inilah dunia tawarkan tentang investasi dalam cara pandang dunia. Tapi Paulus menyatakan, dan dengan demikian di ayat 19, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik. Dia menekankan bahwa suatu dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Firman Tuhan katakan bahwa kekayaan di dunia ini bersifat fana. Tetapi perbuatan kita yang baik itu adalah satu yang mulia di mata Tuhan. Perbuatan baik adalah bagaimana kita menolong pelayanan ini untuk suatu nilai yang kekal. Arti nilai yang kekal, ada orang di sana yang tidak bisa dijamah. Tetapi ada hamba Tuhan dari ICF menyampaikan berita kasih Tuhan. Ada ratusan orang bertobat dan kita melihat gereja ini bertahun-tahun membaptis banyak orang. Artinya mereka yang tidak kenal Tuhan dibawa kepada kekekalan. Jadi fokus uang itu bukan hanya untuk yang terlihat, tapi yang kekal nantinya. Kenapa? Karena kita adalah satu bagian tim di dalam gereja. Maka Paulus sekali lagi mengatakan dengan mengumpulkan. Mengumpulkan di sini bukan bicara tentang saya memberi satu. Tapi mengumpulkan untuk apa? Untuk pelayanan Tuhan. Maka saya menyatakan di sana, harta yang sesungguhnya itu bukan uang, tetapi bagaimana kita memiliki suatu perspektif uang yang kita gunakan adalah untuk kekekalan bagi Allah. Kita bisa melihat ada banyak jiwa-jiwa yang diberkati melalui gereja kita. Kalau tidak salah beberapa waktu lalu, mohon dikoreksi ya kok, ada orang yang dibaptis juga dari Kamboja. Ada hasil atau buah dari pelayanan. Di dalam pelayanan kami juga demikian. Ada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, akhirnya percaya kepada Kristus. Itu bukan suatu waktu yang mudah, tapi semua ada prosesnya. Maka bagian kita adalah bagaimana melihat kacamata kita, melihat uang ini dengan sudut perspektif yang positif. Maka aplikasi yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana kita tidak mengumpulkan harta di bumi, tetapi firman Tuhan katakan kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Apa artinya ini? Ya, di dalam Matius 6 ayat 20. Artinya adalah Allah menginginkan setiap kita turut partisipasi untuk melihat kerajaan Allah tidak berbicara kerajaan yang kekal tapi hadir di tengah-tengah dunia ini. Artinya kita adalah ambasadornya Allah. Gereja memanggil kita untuk menjadi ambasadornya Allah. Dan tema kita sepanjang tahun ini bagaimana kita harus tetap bold. Bagaimana kita harus tetap kuat dan berjaga-jaga. Di tengah-tengah dunia yang mungkin tidak mudah dimengerti, yang fuka ini. Tapi kita tetap memiliki iman yang tangguh terhadap finance kita. Sehingga hati kita tidak mudah tergeser dengan tekanan-tekanan yang tidak kita mengerti. Tetapi kita tetap bold karena Allah yang menjadi sumber dan tujuan dari bagian kehidupan kita. Maka saya mau menyampaikan satu bagian bahwa ketika kita melihat Allah mempercayakan kekayaannya di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita menjadi pengelola yang bijaksana yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Bagaimana Allah juga memakai kita untuk menjadi contoh bagi orang lain. Saya akan memberikan satu contoh tentang diri saya, enggak apa-apa ya, supaya kita bicara tentang fakta dan aplikasi. Nah, sebelum saya menikah, saya juga punya hati untuk memberi. Nah, saya sebagai misionaris yang melihat ada satu misionaris yang sangat sulit dan saya memberi. Dan sebelum saya menikah, ternyata istri saya juga mau memberi. Dan ketika kami menikah sampai hari ini, sebagai seorang hamba Tuhan pun kami memberi. Kenapa? Karena satu bagian yang kita kerjakan adalah untuk kekekalan Allah. Bukan dari nilainya.
Tapi bagaimana kita membiasakan ketika memberi adalah bagiannya Tuhan, bukan bagian saya. Tetapi ketika kita memberi, itu adalah wujud dari iman kita kepada Tuhan, bukan jaminan uang itu kepada kita. Tetapi dibalik bahwa jaminan iman kita adalah Tuhan ketika kita memberi. Maka saya percaya setelah ibadah ini akan banyak orang yang memberi. Baik, apa yang menjadi aplikasi? Saya menekankan ada 3 hal. Abang kakak, yang pertama adalah mari kita belajar. Belajar percaya kepada Allah dan memakai uang yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara adalah untuk tujuan kekal. Memberitakan kabar baik kepada orang banyak dan orang banyak mengenal kasih Tuhan. Yang kedua, keuangan kita bukan lagi menjadi sumber kekhawatiran, tetapi saluran berkat bagi banyak orang. Yang terakhir yang menjadi aplikasinya adalah kita ini adalah penata layannya Tuhan atas uang yang sudah Tuhan titipkan. Kita bukan pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini karena kita akan meninggalkannya. Tetapi Allah memakai saya dan saudara sebagai stewardship, pengguna, penata layan, manage uang dengan baik. Dan kita pun harus mengatur uang dengan iman dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga satu bagian di mana kita pelajari faith in finance, kita sama-sama yakin bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi penata layan yang tangguh, yang Tuhan percayakan di tengah keluarga, pekerjaan, dan gereja kita. Maka itu sebabnya Ibu Bendahara juga luar biasa mengelola uang. Ini juga bagian dari steward worship kita. Maka saya mengakhiri satu bagian firman Tuhan ini sehingga saya minta Bapak Ibu yang pemain musik maju ke depan untuk menolong kita kembali tertuju kepada Tuhan. Ketika kita berbicara tentang satu bagian yang sangat sederhana, berbicara tentang uang. Bagaimana iman kita? Apakah iman kita sudah sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan melalui uang yang Tuhan titipkan, finance yang Tuhan titipkan kepada saya dan Bapak Ibu. Maka saya meminta kepada kita untuk merenungkan sejenak. Beberapa menit mungkin ada hal yang ingin kita sampaikan berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah sama-sama pelajari di pagi hari ini. Yang menolong kita mengenal siapa Allah kita yang di dalam kekayaannya mencukupkan setiap saya dan Bapak Ibu untuk dapat mengerjakan panggilan ini. Mari setiap kita berdoa. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapak, saat ini Tuhan, kembali kami dibawa Tuhan untuk kami melihat mengenai harta di dalam segala kehidupan kami. Kami menyadari bahwa betapa rindunya Engkau Tuhan untuk melimpahkan segala kekayaan, kemuliaan yang Kau miliki kepada setiap anak-anak-Mu. Namun juga Tuhan, kami menyadari Tuhan adanya tipu muslihat Tuhan yang dipakai oleh si iblis, sehingga mengalihkan daripada fokus kami yang sebelumnya kepada sumber, yaitu Engkau yang menyediakan. Sehingga kami Tuhan memandang Tuhan segala apa yang kami miliki menjadi sesuatu yang kami harus pegang sendiri ya Tuhan. Bapak, kali ini Tuhan kami dibawa. Untuk kami memandang Tuhan setiap harta itu Tuhan seperti bagaimana Engkau Tuhan telah menitipkannya. Oleh karena itu Tuhan terus ajarkan kepada setiap kami. Kau bukannya mau Tuhan setiap kami menjadi miskin di dalam harta. Kau justru Tuhan melimpahkan banyak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus dibentuk Bapa. Sehingga ketika kami Tuhan bertumbuh di dalam Engkau, tidak ada halangan-halangan apapun juga Tuhan yang merintangi kami Bapa. Bahkan Tuhan, kami bisa mempersembahkan segala sesuatu Tuhan sebagai sebuah korban yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan buat Pak Chandra yang sudah menyampaikan Tuhan berkat ini kepada setiap kami. Tuhan, sekali lagi, jikalau ada hal-hal Tuhan yang mungkin tidak mudah buat kami di dalam memandang harta ini, Tuhan tuntunlah kami. Roh Kudus sertai kami
ajarkan kami, singkapkan segala kebenaran demi kebenaran. Bapa, kali ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan mengangkat Tuhan hati kami kepada Engkau. Dan kembali Tuhan kami menyadari bahwa keberadaan kami di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah sebuah pekerjaan, jabatan apapun, tanggung jawab apapun, di tengah-tengah sebuah keluarga, maka itu semuanya Tuhan bukan secara kebetulan kami ada di sana. Namun Tuhan itu semuanya Tuhan oleh karena Engkau punya sebuah rencana yang indah. Dan Engkau akan memakai setiap kami Tuhan menjadi alat-alat-Mu. Orang-orang dapat melihat Tuhan Engkau di dalam segala kehidupan kami. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibir kami adalah perkataan yang datangnya Tuhan daripada hikmat-Mu. Dari kebenaran-kebenaran Tuhan, firman-Mu Tuhan yang terus bertumbuh-tumbuh di dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan ya Tuhan, ketika orang-orang di luar sana sedang mencari-cari pengharapan Tuhan. Mereka dapat melihat Tuhan bahwa kami hidup di dalam pengharapan itu. Sehingga Tuhan setiap orang-orang Tuhan menghampiri kami untuk bertanya, dari mana pengharapan yang kami dapatkan? Maka kami akan tunjukkan Tuhan, hanya Engkaulah sumber pengharapan kami Bapa. Bapa, sertai setiap kami. Ampuni kami ya Bapa jikalau Tuhan, kadangkala Tuhan kami jatuh oleh karena mengandalkan kekuatan kami. Namun ya Bapa, kami mau kembali Tuhan melihat bahwa segala sesuatunya kami ada, itu adalah karena kasih karunia Engkau. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu. Ketika Engkau telah memimpin Tuhan. Memimpin untuk Nana ya Bapak dalam proses kelahirannya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau yang telah menyertai buat dokter Tuhan. Yang telah membantu Tuhan proses sesarnya ya Bapak. Kami ucap syukur Tuhan buat anaknya juga yang lahir dalam kondisi yang baik dan sehat. Buat Anastasia ya Tuhan. Engkau yang akan terus sertai Tuhan kedua orang tuanya. Engkau akan sertai juga Tuhan kedua kakaknya ya Bapa. Di dalam membawa Tuhan Anastasia memahami akan keberadaannya Tuhan. Sebagai anak-Mu Tuhan yang ada di tengah-tengah generasi ini. Di tengah-tengah keluarganya. Di tengah-tengah komunitasnya ya Tuhan. Untuk menjadi alat di tangan Engkau ya Bapa. Setiap kami semuanya Tuhan di tempat ini tanpa terkecuali. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan, Engkau akan menjawabnya ya Bapa. Engkau akan membukakan sebuah situasi-situasi Tuhan yang mungkin Tuhan tidak mudah Tuhan untuk mereka dapatkan. Namun Tuhan kami percaya Roh-Mu akan menuntun setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang mengalami pergumulan apapun Tuhan, maka mereka akan menemukan jalan-jalan keluar Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Setiap apapun juga Tuhan, mungkin tantangan di dalam setiap komunitas, tantangan di dalam sebuah keluarga ya Bapa. Engkau hadir di sana Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan tetap bekerja meskipun Tuhan kami tidak melihat dan menyadarinya. Terima kasih Bapa. Mari saudaraku angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita semuanya. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk, silakan bersatu sejenak. Tuhan memberkati setiap kita semuanya. God is too wise to ever be mistaken.
to ever be unkind. God is too faithful to ever break his promise. When I can't trace his hand, I'll trust in his heart every time. In the